Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memastikan proyek reklamasi di tengah pro kontra ini akan terus dilanjutkan meski pembahasan dua raperda terkait reklamasi ditunda oleh DPRD DKI Jakarta. Ahok juga memastikan akan memenuhi panggilan KPK besok untuk memberikan keterangan dan membeberkan sejumlah data soal pembelian lahan sumber waras. Tetap berjalan karena tidak ada undang-undang peraturan yang menghalangi reklamasi. Termasuk kami akan juga melakukan reklamasi Pulau OPQ untuk menjadi Port of Jakarta. Ancol terus lakukan reklamasi untuk membangun sekelas Universal Studio. Bangun untuk MICE. Jadi gak ada hambatan. Tapi kalau kamu IMB ya tunggu dulu. KPK besok saya akan datang. KPK memanggil saya sebagai saksi dalam dugaan kasus sumber waras. Jam 9 besok saya akan datang. Ya saya nggak tahu, belum tahu KPK maunya apa. Ya mirip-mirip ke BPK saja. Mau bawa dokumen apa lagi? Aku juga udah lupa-lupa gitu loh. Ya. KPK hari ini memanggil Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik yang juga merupakan kakak kandung M. Sanusi dalam kasus dugaan suap anggota DPRD DKI Jakarta terkait raperda reklamasi. Sementara itu Ketua Umum P3 yang baru terpilih Romahur Muzi hari ini berencana mengunjungi mantan Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali. Minanti Rohanta akan melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Minanti M. Taufik adalah Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD DKI Jakarta yang juga berwenang membahas tentang raperda reklamasi. Apa materi pemeriksaan sejauh ini, Minanti? Ya Iqbal, memang M. Taufik ini diperiksa hanya sebagai saksi oleh penyidik KPK dan M. Taufik pun mendatangi KPK yaitu sekitar pukul 9 malam. Sebelum memasuki gedung KPK, M. Taufik pun sempat memberikan keterangan yaitu pihak DPRD menyerahkan penuh wewenang mengenai raperda ini kepada pihak eksekutif yang merujuk kepada peraturan gubernur. Selain itu juga M. Taufik menyebutkan mengenai kasus suap, mereka mengajukan nilai tambahan kontribusi menjadi 5% karena memang belum ada landasan hukum yang jelas jika nilai tambahan kontribusi menjadi 15%. Memang 5% ini berdasarkan dengan peraturan daerah yang lama atas usulan dari Bappenas, di mana memang pihak pengembang pun seharusnya membayarkan pajak atau kontribusi tambahan sebesar 15%. Namun dengan adanya kasus suap ini, pihak pengembang hanya memberikan kasus suap sebesar 5%. Dan M. Taufik pun menyampaikan dia tidak ada hubungannya dengan pihak pengembang. Berikut ini merupakan pernyataan dari M. Taufik. Dua hal. Yang satu soal izin. Kita nggak mau masukin izin. Karena izinnya kan udah keluar, apa yang mesti dimasukin? Jadi nggak ada raperda ini, izinnya udah jalan. Kan gubernur bilang raperda ini udah di stop, reklamasinya jalan terus. Jadi nggak ada artinya sebenarnya raperda itu gitu loh. Saya nggak pernah berhubungan dengan Agung Sedayu. Gitu. Saya nggak pernah berhubungan. Oleh tim penyidik seperti Prasetyo Edy, Muhammad Sangaji, dan Meria Hutagalung, dan memang sampai saat ini masih hanya ada 3 tersangka untuk kasus suap raperda ini. Iqbal. Ya, Minanti, rencananya hari ini Ketua Umum P3 yang baru Romahur Muzi berencana akan berkunjung ke Surya Dharma Ali. Apakah sudah terlihat di gedung KPK, Minanti? Ya Iqbal, memang Romahur Muzi ini datang ke gedung KPK sekitar pukul 9:30 pagi dan beliau pun menyampaikan maksudnya adalah untuk meminta izin pihak KPK untuk mengunjungi Surya Dharma Ali di Rutan Guntur. Dan Romi pun akan menyampaikan salam kepada Surya Dharma Ali dari muktamar yang kemarin berlangsung serta meminta nasihat dan pandangan untuk menjadi seorang pemimpin P3. Selain itu juga mengenai muktamar Islah kemarin, Romi pun mengatakan semua sudah atas keputusan dari Surya Dharma Ali dan telah ditandatangani beliau. Dan memang sebelumnya istri dari Surya Dharma Ali yaitu Ibu Indah telah menyambangi Rutan Guntur untuk meminta dari tanda tangan Surya Dharma Ali. Dan mengenai kubu Jan Faris, pihak Romi pun telah memberikan undangan sebenarnya dan telah mempunyai bukti penerimaan undangan tersebut dari pihak staf Jan Faris. Dan menurut Romi, permasalahan Jan Faris ini memang hanyalah masalah waktu dan Jan Faris akan ditemui oleh Romi sehabis dari menemui Surya Dharma Ali di Rutan Guntur. Demikian yang dapat kami sampaikan dari gedung KPK. Minanti Rohanta melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Terima kasih.
agar korupsi Raperda tak berkembang liar. Kalangan awam seringkali salah kaprah tentang reklamasi. Mereka menganggap reklamasi adalah menambah daratan dengan mengurukan tanah di sepanjang garis pantai. Karena anggapan semacam itu yang kemudian memantik penolakan terhadap reklamasi karena ia dianggap merusak lingkungan. Padahal reklamasi yang sebenarnya adalah pembuatan daratan di depan garis pantai. Jembatan akan menghubungkan daratan utama dengan daratan hasil reklamasi. Nah, ketika melakukan reklamasi, sekurang-kurangnya perlu diperhatikan 3 hal, yaitu aspek lingkungan, kemaslahatan rakyat, dan pertumbuhan ekonomi. Tentunya kita sepakat bila reklamasi mengabaikan ketiga aspek tersebut, ia harus ditolak. Sebenarnya banyak negara melakukan reklamasi, baik untuk fasilitas umum maupun komersial. Jepang misalnya melakukan reklamasi untuk membangun fasilitas publik, yakni Bandara Haneda. Hong Kong melakukan hal yang serupa untuk membangun Bandara Ceklapkok. Namun, Singapura melakukan reklamasi untuk kawasan komersial yang bernama Marina Bay. Indonesia juga memiliki program reklamasi di pantai utara Jakarta. Dan itu semua diatur dalam Kepres nomor 52 tahun 1995, selain Kepres tahun 2008 dan 2010. Kepres tersebut mengamanatkan Gubernur DKI Jakarta untuk merealisasikan reklamasi. Atas dasar Kepres tersebut, Gubernur DKI, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok, menerbitkan izin reklamasi. Ada 17 daratan baru hasil reklamasi. Reklamasi tersebut sudah memiliki analisis mengenai dampak lingkungan. Namun, belakangan AMDAL tersebut justru dipersoalkan dan diminta ditinjau ulang. Sebuah peraturan daerah mengatur peruntukan pulau-pulau hasil reklamasi itu. Nah, oleh karena itu, diajukanlah rancangan peraturan daerah atau Raperda, zonasi pulau-pulau wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil DKI Jakarta, serta Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Disinilah aspek pengembangan ekonomi dari reklamasi diwujudkan. Dalam Raperda itu, pemerintah DKI mengajukan kontribusi tambahan sebesar 15% dari pengembang, selain kewajiban kontribusi lahan 5% yang sudah diatur sebelumnya. Kontribusi tambahan itu nantinya berbentuk bangunan yang semestinya diperuntukkan publik. Misalnya, rumah susun buat nelayan di atas lahan 5% itu. Nah, disinilah aspek kemaslahatan rakyat dipenuhi. Akan tetapi, DPRD DKI kelihatannya tidak menginginkan adanya tambahan 15% itu. Mereka pun berkong kali kong dengan pengembang untuk tidak meloloskannya. 2 pekan lalu KPK menangkap tangan Ketua Komisi D DPRD DKI Muhammad Sanusi yang menerima suap 1 miliar lebih dari pengembang terkait dengan pembahasan Raperda zonasi dan tata ruang tersebut. Bahkan investigasi harian ini mendapat informasi adanya permintaan dari pihak di DPRD dengan jumlah yang tak tanggung-tanggung, yakni 5 miliar rupiah per kepala. Sejak awal melalui forum ini, kita mengatakan amat mungkin bukan cuma Sanusi yang menerima duit suap dari pengembang. Oleh karena itu, kita mendorong KPK agar selekas-lekasnya menguak tuntas perkara itu. Selain membuatnya terang benderang, kesigapan KPK dalam menuntaskan kasus itu akan mencegah perkara ini berkembang menjadi bola liar. Terus terang, kasus itu telah berkembang liar tak menentu dalam beberapa pekan terakhir. Banyak yang salah kaprah seolah kasus korupsi yang sedang disidik KPK itu terkait dengan reklamasi. Padahal ia terkait dengan korupsi pembahasan Raperda zonasi dan tata ruang. Salah kaprah. Itu tentu bisa merugikan pihak-pihak yang tak bersalah.
Sementara itu Partai Persatuan Pembangunan hingga kini belum memutuskan siapa figur yang akan dijadikan Cagup DKI Jakarta. P3 yang tengah sibuk menggelar muktamar ke-8-nya kini sedang mengkaji sejumlah nama kandidat termasuk terhadap Abraham Lunggana atau Haji Lulung sebagai kader partai. Persiapan Pilkada Serentak 2017 memang menjadi salah satu agenda muktamar ke-8 P3. Khusus untuk Pilkada DKI Jakarta, hingga kini Partai Persatuan Pembangunan belum menentukan kandidat bakal calon gubernur DKI. Ketua DPP P3 Arwani Tomafi menyatakan saat ini P3 belum melakukan rekrutmen kandidat bakal Cagup DKI baik dari internal partai maupun eksternal. Terkait kandidat dari kader internal partai, P3 sedang mempertimbangkan sosok figur Abraham Lunggana atau Haji Lulung sebagai calon Cagup DKI. Partai Kabah juga membuka diri untuk berkoalisi dengan partai lain untuk dapat mengusung kandidat pada Pilgub DKI Jakarta. Lebih concern kader P3 ya. Beliau saudara kami ya, sahabat kami di P3 ya. Tentu juga ada beberapa kandidat yang lain sedang kita dalami ya. Kita sangat terbuka untuk melakukan komunikasi politik dengan partai ataupun juga orang per orang ya.